gambarnya nggak logo-logo biarin ya. ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا بك
membaca ayat suci Al-Quran setelah kita dengarkan dan saksikan bersama. Anak perawan suka berkaca sampai lagi menjelang tidur. Kalau Al-Quran sering dibaca, insya Allah jadi penerang di alam kubur. Cuci piring selesai makan, ya rumah kelihatan rapi. Kitab suci sering baca dan amalkan, jangan cuma jadi koleksi. Mudah-mudahan istri kita, suami kita, anak-anak kita menjadi orang yang selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di rumah. Kita ucapin selamat datang kepada abang kita yang ganteng nih. Tadi saya bilang nomor 1 DKI, Sekda DKI Jakarta, Abang Haji Marullah Matali. Tangan buat abang kita ini. Ciri khas beliau udah kasih lagi buat kita semua ya. Abang Gonjang, Cinya Babe, hari Kamis malam Jumat, ambil wudhu sembahyang malam. Itu kumis keren amat buat kita rindu siang malam. Beda sama kumisnya Kang Yus. Kalau Kang Yus hari Kamis malam Jumat baca doa sambil tahlilan, itu kumis angker amat kayak rumah bikin kuburan tuh. Dan si Panglima Laskar Merah Putih, selamat datang Bang Daeng Jamal, makasih Bang ya. Dari Abang nih Bang, wakili Pangdam atau Dandi Bang? Pangdam, Masya Allah, makasih Bang ya. Kalau Abang udah datang, tadi ada polisi udah datang, Pak Sela datang, kira hati kita Bang. Mudah-mudahan Jakarta, Betawi, sama tetap aman buat kita semua. Punya senjata namanya kampak, petik nanas, kudu dipotong. Kalau kita pada kompak punas bisa kita gotong. Terima kasih, mudah-mudahan persatuan tetap kita jaga ya. Hadirin yang berbahagia, ini Pak Haji Marullah, abang kita nih orang Betawi, terus ini girang banget, bangga banget. Orang nomor 1 di DKI, Sekda DKI Jakarta, jabatannya tinggi, kiai lagi. Kata siapa sih SDM DKI, SDM Betawi ini kurang, mungkin kan udah banyak. Ada jenderal, ada orang nomor 1-nya orang Betawi, kiai banyak dong. Bangga kita jadi orang Betawi, jangan pernah malu jadi orang Betawi. Tepuk tangan buat Betawi buat kita semua. Ayo pendukung Bang Haji Marullah lagi yang lain. Untuk itu sebelum Bang Haji Marullah naik panggung, yuk sama-sama kita dengerin sambutan Ketua DPP Forkabi kepada Bang Haji Ihsan dengan segala hormat. Silakan tepuk tangan buat Bang Ihsan Sarjana Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya yang saya hormati, saya banggakan tokoh Betawi yang saat ini posisi tertinggi di jajaran ASN Pemda DKI. Tepuk tangan bakal Bang Marullah Matali. Kalau sekarang jadi pimpinan tertinggi karir ASN, setelah itu boleh kita songklo kali ya, karir politik. Setuju? Siapa lagi? Ilmu cukup, jabatan cukup, pengalaman cukup. Ya Bang Marullah ya? Siap ya? Dan selalu bangga dengan dan sayang dengan kita, Forkabi dan Bang Betawi. Kemudian dari Pangdam atau yang mewakili, saya sudah gak asing dengan abang kita ini. Dari kepolisian, mungkin nanti sebentar lagi Pak Dirbimas akan hadir karena dia ada acara dulu. Teman-teman pengurus DPP, Bang Sekjen Haji Hamzah, sehat selalu Bang Haji Hamzah. Bendahara umum saya lagi di Korea, Bang. Afifuddin Kala, beliau ponakannya Yusuf Kala, yang emaknya adalah cucu daripada Kiai Abdullah Sobi. Kemudian jajaran pengurus DPP
Di sini adalah majelis tinggi DPP Forkapi, Bang Haji Alidin. Selamat datang Bang Haji Alidin. Beliau juga Ketua DPD Forkapi Jakarta Utara. Ada Muhajaela, Sekretaris MPT yang juga anggota DPRD Banten. Besok ambil DPR RI ya, boy. Kemudian di sini ada Bang Pampang, Direktur Puskesmas. Bang Sekda dia selalu dekat dengan kami nih, Bang Sekda ya. Bang Pampang. Begitu Ketua LKB, Bang Haji Begi, sehat Bang Begi ya. Para Ketua DPD Jabodetabek, di sini ada Selatan, Utara, Pusat, Kota Bekasi, Tangerang, ya, semua hadir di Jabodetabek. Bang Aziz nggak bisa hadir karena dia barengan dengan acara Maulid di masjid dia. Kemudian sahabat saya, Ketua Panglima Besar Markas Besar Laskar Merah Putih, Bang Dai Jamal. Ini udah seperti saudara sama saya. Jangankan saya kena pisau katanya, kena nyamuk pun saya tepok katanya. Sebelah sahabat saya, Bang Umar K. Dari Front Pemuda Muslim Maluku, Bang Umar, Ambon Manising, Ambon Betawi dua saudara kita. Kemudian para pengurus wanita Forkapi, mana wanita Forkapi? Generasi muda Forkapi, Badan Penanggulangan Bencana Forkapi, LBH Forkapi yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Turut juga hadir Pak Sekda, pengurus DPC dan DPRD Forkapi se-Jabodetabek. Kita nggak undang anggota, takut nggak muat. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di Masjid As-Sa'adah ini dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan perayaan Maulid dan hadirnya kita pada kesempatan yang baik ini menjadi pembuka syafaat dari Rasul untuk kita semua. Tadi acara sudah diawali dengan hadroh dan pembacaan Maulid. Mudah-mudahan dengan tradisi-tradisi kultur Betawi yang seperti ini terus mengilhami kita kaum Betawi yang ada di Jakarta, bahwa perayaan Maulid seperti ini menjadi berkat dan pengingat kita perjuangan Rasul kita. Dan tentunya Forkapi tidak banyak yang mau dikerjakan Mas Eka. Hanya dua. Pertama, ini pesan Ketua MPT, tingkatkan keimanan keislaman kita sebaik mungkin. Siap teman-teman Forkapi? Jadi jangan ada lagi anak Forkapi yang di posko nyekek botol. Jangan ada lagi anak Forkapi ya yang jauh dari nilai-nilai keislaman. Kalau masih kepengen kayak gitu, KTA-nya kembaliin, bajunya ganti. Saya nggak mau lihat anak Forkapi ya di lingkungannya menjadi sampah dengan tidak memperdalam agama, apalagi tidak mengaji. Satu. Kedua, Forkapi ini ayo kita ciptakan entrepreneur, usaha. Jangan berpikir usaha yang besar-besar. Kalau yang besar teman-teman juga belum tentu mampu, modalnya belum tentu mampu. Ayo bagaimana Forkapi ini menjadi entrepreneur yang di depan mata dia bisa usahakan. UMKM, apapun di depan mata, ayo anak Forkapi berusaha. Dan kebenaran dari Pak Sekda ke depan sinergitas dengan Pemda DKI di bawah kepemimpinan Pak Pejabat Gubernur Pak Heru, kita akan terus tingkatkan agar kesejahteraan masyarakat Betawi, kesejahteraan Forkapi makin meningkat ke depan. Dan tentunya hari ini permintaan maaf Ketua MPT. Dia dari tanggal 1 ada di Magelang. Kebenaran
dia punya anak perempuan, punya cucu yang memang sekarang lagi sekolah di Taruna Nusantara. Ada acara di Taruna Nusantara, gebiar parade budaya Nusantara. Bang Nahrawi bawa pasukan LKB, 1 truk ya katanya, 2 truk untuk memberikan pagelaran budaya Betawi di Magelang. Tepuk tangan Bang kita, luar biasa ketua MPD kita. Nah, ketika tampil luar biasa kali pagelarannya, mungkin yang lain sekedar. Anaknya cucu Bang Nara dengan Betawinya mungkin agak menarik untuk pejabat di sana. Akhirnya Bupati Magelang minta untuk ada sekarang parade Kota Magelang. Bang Nara izin, bisa enggak ya? Saya tetap di sini. Bisa Bang. Toh juga kami, saya sebagai ketua siap untuk bisa, selalu siap untuk bisa membesarkan, membawa nama baik Pergabi ke depan. Apalagi ada MPT. Jadi permohonan maaf beliau ya. Nah, kemudian saya juga mohon doa kepada teman-teman Pergabi. Insya Allah Bang Supandi, selamat datang. Bamus Betawi akan kita rekonsiliasi. Nanti komandonya ada di Bang Manullah Matali. Tepuk tangan Bang Manullah. Jadi Betawi biar satu. Pasca tidak lagi menjadi KN, paling 3 posisi tawar kita sebagai kaum Betawi penduduk di Jakarta ini ada yang bisa mengarahkan. Dan saat ini yang paling tepat Bang Manullah, karena beliau sekda dan beliau juga adalah ASN tertinggi di Pemda DKI saat ini. Tentunya kapasitas kapabilitasnya sudah cukup mumpuni. Siap kami? Siap kami? Siap kami? Oke. Komando nanti ada di Bang Manullah untuk bisa membangun kebersamaan di Bamus kita. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan tentunya teman-teman Pergabi tetap harus ada apa-apa koordinasi dengan DPRD dengan DPC-nya, DPC-nya dengan DPD-nya, DPD-nya dengan DPP. Jangan ngambil langkah apapun kalau tidak ada perintah. Besok ada tahun politik, tentunya makin panas dunia politik. Kita Pergabi ada di mana-mana. Karena Pergabi ada di semua partai politik. Ada dari Demokrat, ada dari Nasdem, ada dari P3. Sekalian nih, Bang Manullah, saya baru lihat ada Bang Aziz Kabian. Diri Bang Aziz. Katanya besok pengen nyalonin DPD RI lagi. Kita dukung Bang Aziz. Kalau untuk kebaikan kaum Betawi dan jelas nasab kebetawiannya kita dukung. Dan jangan minta apa-apa. Kalau minta apa-apa namanya kebangetan. Tapi dia berjuang di parlemen sana. Mungkin itu dari sana. Mungkin itu dari saya. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit billahi bisabil haq wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Iksan, Ketua DPP Pergabi, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Langsung aja ya kita dengerin sekarang, mungkin entah untuk arahan yang pasti nasihat nih sampaikan langsung oleh Pak Sekda DKI Jakarta kepada Al-Mukarram Muhtaram Abang Kiai Haji Marullah Matali, falyatafaddal mastura. Tepuk buat Bang Haji Marullah Matali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan belum ya? Lemes juga kan?
alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa nasarahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah Ta'ala ketika berkata, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan teman-teman semuanya, para sahabat, segenap fungsionir ini nggak ada anggota ya, segenap fungsionaris pengurus Forkabi dari semua tingkatan di DKI dan sekitar di Jakarta dan sekitarnya. Saya senang sekali hari ini tadi berapi-api, saya ngademin dikit Pak. Jadi tadi abang udah berapi-api, kalau saya berapi-api lagi nanti diri semua nanti. Yang terhormat Ketua Majelis Pertimbangan Tinggi Bang Ali dan segenap jajaran Abang Ali hari ini. MPT-nya hari ini diwakili beliau. Ketua Umum Bang Irsan sudah tidak asing lagi bagi kita dan bagi Forkabi, insya Allah Forkabi terus berkibar. Beserta semua jajaran, saya nggak bisa sebutin satu-satu. Insya Allah semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Beki hadir pada kesempatan ini, terima kasih Bang Beki. Bang Jailani, saya ini bulan ini yang kedua nih. Bang Jailani, Bang Jailani. Apa namanya? Bulan ini yang kedua saya. Kemarin awal bulan, kalau nggak salah pertengahan bulan Oktober saya sudah kesini. Ketua Umum Front Pemuda Muslim Maluku, Bang Umar. Ya, terima kasih. Termasuk juga Panglima Laskar Merah Putih Bang Jamal. Saya kemarin baru diskusi sama Gubernur Maluku, Pak siapa namanya? Pak Murat Kesemayan. Yang saya hormati, ada semuanya ini ada dulu bendahara, saya ingatnya saya sekarang sekjen Muda. Ada sahabat saya jajaran di Pemprov DKI, ada Pak Pamri Hadi. Terima kasih Bang. Mudah-mudahan terima kasih hadir pada kesempatan ini di Tangsel, tapi bagian yang tidak terpisahkan di Tangerang, di Banten, insya Allah tidak terpisahkan dari info kami. Bang Ajis, insya Allah kepilih Bang. Kalau Bang Ihsan ngomong, insya Allah kepilih. Tinggal usaha dikit. Fa'idha azam tertawakkal Allah. Insya Allah kita udah masyarakat dalamnya udah sini. Masyarakat Google ambilnya udah diputusin, diketok sama Tuhan. Masyarakat berani dukung nggak kata beliau? Semuanya bilang dukung, gitu kan? Udah tinggal fa'idha azam tertawakkal Allah. Itu tinggal tawakal aja sama Allah. Tawakal bukan artinya cuma menghadap ke atas. Itu tinggal usaha, galang apa itu? Ya, tinggal diterusin. Kalau kayak gitu, insya Allah begini, insya Allah. Seluruh hadirin sekalian yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Saya hari ini juga ada bangga bahagia dengan saya. Bapak Ibu Tuhan, terima kasih hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu Tuhan sendiri. Buat jalan. Saya terusin ya. Nah, Ini hormati Betawi sama senior Perwil. Hari ini saya bahagia dengan Fathul Zulfi, Letkol Fathul Zulfi, teman saya dulu
kelihatannya dikit lagi dapat promosi di tempat yang lain, mudah-mudahan nggak terbang. Kemudian juga ada Kapolsek Kebayoran Lama Pak Tohan, ada dari saya. Serta hadirin sekalian yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pertama dan yang utama tentu saya ingin mengajak semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bersyukurnya kita lengkap karena hari ini saya melihat senyumnya manis semua. Kenapa? Muludan tahun kemarin kita nggak melihat senyuman orang. Iya. Ini saya di setiap tempat saya ngomong begitu. Sekarang bersyukurnya harus lengkap. Ini ada camat saya juga, ada lurah saya di sini. Alhamdulillah semuanya. Senyumnya lengkap, kita harus bersyukur sebanyak-banyaknya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, memang enak pakai masker? Terus kalau udah buka masker, rasanya enak nggak? Perlu bersyukur nggak? Mudah-mudahan diterusin nih. Memang kelihatannya ada fluktuasi sedikit, ada naik turun sedikit, tapi mudah-mudahan berkat doa kita semuanya, COVID-19 bakal cepat selesai. Itu yang paling utama. Jadi kalau dulu ada hadis yang susah kita amalin. Kalau di Muludan biasanya nanti kami amal yang memberi tausiah. Ada hadis yang susah diamalin pada saat COVID. Hadis apa? Hadis yang bunyinya wa tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan temanmu, didapat di depan saudaramu itu sedekah. Senyum itu aja, senyum saja sedekah, kata Rasulullah. Nah, gimana kita mau senyum kalau pakai masker gitu kan? Gimana kita senyum kalau pakai masker? Hari ini senyumnya kelihatan kan? Kalau yang punya duit, sedekahlah dengan duitnya, gitu kan? Kalau kita nggak punya duit, kita bisa sedekah nggak? Bisa sedekah pakai senyum. Gimana sedekah pakai senyum? Orang mulut kita ditutup pakai masker. Hari ini mulut kita nggak ditutup lagi pakai masker, kita bisa sedekah bersama-sama. Insya Allah kita bisa manfaatkan situasi suasana yang baik ini dengan maksimal sehingga kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan baik, terutama di kegiatan-kegiatan seperti ini nih, maulid dan sebagainya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mengawali sambutan singkat saya kali ini, saya ingin menyampaikan salam takzim dari Gubernur DKI Jakarta, PJ, penjabat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono. Bulan lama kami, tapi beliau dan saya sekarang sedang berbagi banyak agenda acara karena beliau nggak ada serapnya lagi. Kalau kemarin itu gubernur ada wakilnya, ada wakil gubernur. Sekarang gubernur nggak ada wakilnya, dari gubernur langsung turun ke sekda. Jadi nggak ada wakil gubernur. Jadi beliau dengan saya dan beberapa teman-teman di lingkup saya berbagi acara. Kebetulan acara ini bludak banget pas giliran bulan Mulut. Itu terutama di Jakarta. Ini Pak Fatul Zubdi tahu dan kalau kayak gitu. Dulu di Kasdim saya kira waktu jadi Kasdim, ini masih jadi Kasdim kan sekarang. Dikit lagi saya lihat, dan dikit lagi insya Allah nanti pangkatnya naik terus nih. Di Jakarta itu perasaan saya 2 kali makin dikit banget kan. Jangan-jangan sehari 2 kali Bang Haji. Lebih ente nih. Saya kira ente mah cerah bulan Mulut, ya Muludan. Ini sekarang udah bulan apa? Udah bukan Mulut lagi. Sekarang udah bulan Sri Mulut kalau kata orang Betawi. Iya, udah bulan Sri Mulut. Bulan depan udah masuk Jumadil Awal, Jumadil Ula. Itu juga masih Muludan, terus aja. Ngapain aja. Orang Jakarta, orang Betawi, Muludan. Ngapain aja, pindah rumah, Muludan. Anaknya lahiran, Muludan. 7 bulan, Muludan. Naik pangkat, Muludan. Kalau saya ingat banget kalau kata Pak Fauzi dulu, Gubernur DKI, dulu ngomong, semuanya Muludan.
Yang kagak muludan cuma satu katanya. Bercerai lah. Omongan dia benar. Karena bercerai itu dalam hadis disebut abghatul halal. Sesuatu yang dibolehin tapi tidak disukai oleh agama. Cerai. Jadi kalau nggak disukai sama agama ya jangan pakai muludan, gitu kan? Nggak ada berkahnya. Karena muludan itu pasti baca sholawat. Dan setiap sholawat itu man shalla alaihi maqatan sallallahu alaihi wasallam. Satu sholawat aja pahalanya 10 kali, 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu saya berbagi-bagi acara dengan Pak PJ Gubernur, penjabat gubernur, terutama di bulan Mulut. Ini banyak bener, undangan Mulut nggak habis-habis. Kemarin saya ampun, alhamdulillah berkah juga sampai malam kita acara Mulut. Jadi saya ingin menyampaikan salam dari beliau. Insya Allah nanti Forkabi ada waktunya beliau akan sampai juga, akan ketemu juga. Doain aja beliau yang baru belum 2 minggu, perasaan 2 minggu lah, baru 2 minggu. Tanggal 17 ini tanggal berapa nih? 4, tanggal 5. Ya udah 2 minggu, udah 2 mingguan. Insya Allah beliau juga diberkahi dalam memimpin Jakarta dan Jakarta mendapatkan keberkahan juga. Beberapa hal ingin saya sampaikan pada kesempatan Maulid kali ini. Yang pertama tadi bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas telah mulai berkurangnya COVID-19. Saya minta jaga terus situasi dan kondisi. Saya mengapresiasi Forkabi di sini bikin Maulid nggak berjubel, tuh lihat, berjarak, masih ada jaraknya juga dikit-dikit. Alhamdulillah, ini artinya Forkabi betul-betul memberikan dukungan yang optimal kepada pemerintah. Kalau dari dulu namanya Betawi memberikan dukungan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta nggak kurang-kurang, memberikan dukungan kepada pemerintah nggak kurang-kurang. Dan hari ini ditunjukkan dengan melaksanakan kegiatan Maulid dengan cara seperti ini. Memang masih seperti ini, belum bisa berjubel-jubel banget. Kemarin ketika berjubel-jubel banget, ada acara di sini nih, tetangga kita nih di sini nih sudah sorot sedikit, itu terpaksa dihentikan oleh aparat. Di samping karena berjubel-jubel itu menyebabkan, boleh jadi ada beberapa musibah belakangan ini karena berjubel-jubelnya orang. Mulai dari Malang kemarin di Kanjuruhan, kemudian ini menular ya. Belum lama juga minggu yang lalu di Korea. Terus pada waktu yang hampir bersamaan juga di India. Dan kemarin juga sempat terjadi di AIS BSD. Untungnya cuma pingsan aja. Dan kondisi-kondisi ini sekarang harus betul-betul disikapi dengan baik. Dan hari ini saya mengapresiasi apa yang telah disikapi oleh Forkabi hari ini dengan mengoptimalkan dukungan kepada Pemprov DKI, kepada pemerintah dengan melaksanakan kegiatan dengan tertib seperti ini. Ini harus terus diberikan dukungan. Kemudian dukungan yang lainnya. Dukungan yang lainnya apa? Hari ini saya kira kita sudah berada di musim yang agak mulai bikin hati kita ketar-ketir. Tetapi sebenarnya kalau dikelola dengan baik, nggak apa-apa sih. Kenapa? Sekarang sudah masuk musimnya, musim apa? Musim hujan. Hujan itu sebenarnya, hujan itu hakikatnya adalah rahmat. Hujan itu adalah kasih sayangnya Allah. Kalau kita kelola dengan baik, hujan itu bisa menghasilkan banyak faedah dan manfaat. Cuman sayangnya memang di kota kita ini, ada sih orang-orang yang sampai sekarang merasakan manfaat dari hujan. Siapa? Orang-orang yang tanahnya, kebunnya masih luas, banyak kebun rambutannya, banyak kebun durennya kali. Terus tempatnya agak tinggi dikit. Kalau hujan, memang ditungguin hujan. Tapi yang begini udah jarang, bagi sekali lihat. Bang Hamzah, saya tahu yang lain-lain sih kayaknya agak kurang. Kalau yang masih punya kebun rambutan, kebun durian, kebunnya luas gitu ya. Kalau nggak ada hujan, kapan
kapan dia berbuatnya itu rambutan, gitu kan? Nah sekarang ini yang paling penting bagi kita adalah jaga lingkungan kita dengan baik. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu rusak di permukaan bumi ini setelah Allah tata dengan baik. Yang namanya pinggir kali itu, ya kalau hujan jauhin dikit dari situ. Sekarang boro-boro hujan, emang orang udah punya rumahnya udah di pinggir kali banget gitu kan. Bahkan ada beberapa rumah yang masuk ke badannya kali. Nah itu mungkin yang menjadi introspeksi kita. Jagain. Kami tadi saya lihat punya lembaga kebencanaan. Ada lembaga kebencanaan. Sekarang mulai dinyalain tuh alarmnya. Kemarin di Jakarta di beberapa tempat pinggir kali udah terjadi luapan-luapan. Ini udah ada sekitar 1 bulan belakangan ini terjadi luapan-luapan di pinggir kali. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya sekarang harus nyalain alarm kita untuk memberikan pertolongan, memberikan warning, memberikan peringatan kepada saudara-saudara kita yang memang rumahnya ada di pinggir-pinggir kali seperti ini. Pemerintah sedang menata ini, melakukan naturalisasi di pinggir-pinggir kali, tapi ada beberapa orang yang masih merasa enggan, masih merasa berat untuk ninggalin daerah-daerah seperti itu. Kalau saya lihat sih, perasaan saya jarang tuh orang Betawi yang rumahnya di pinggir kali, dia udah tahu kan yang pasti banjir. Iya, seperti itu. Kecuali terpaksa nyari tempat lain kagak ada. Kalau saya bilang kalau masih bisa nyari tempat yang lain, sih nyari tempat lain lah. Kemudian hal lain adalah soal yang kali sudah banjir, banyak banyak sampah yang nyumbat aliran-aliran. Saya berharap juga dari teman-teman saya semuanya peduli terhadap sampah. Di Jakarta sekarang ini, setiap hari sampah yang dihasilkan oleh orang Jakarta itu sekitar 7.500 ton. 7.500 ton itu kira-kira kalau dibawa sama truk yang paling gede kira-kira antara 1.200 sampai 1.300 ton. 1.200-1.300 truk itu bukan sebulan, sehari. Tapi data yang lebih mencengangkannya lagi adalah bahwa dari 7.500 ton kira-kira 50% lebih dikit adalah sampah makanan. Banyak orang Jakarta sekarang ini yang sudah tidak menghargai makanan. Makan cuma dicobain doang, ujungnya dikit, habis itu dibuang. Saya ingin ingetin, ini mumpung makanan banyak di depan kita. Iya, banyak di depan kita. Mumpung makanan banyak di depan kita. Dan mumpung Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita, masih bisa makan. Kalau di Bulu dan begini, makanan yang ada di depan Pak Fatul itu beda sama makanan yang di Bayaran Lama, sama yang di Blok M. Meskipun belinya di Blok M, misalnya di Pasar Tubuh gitu misalnya. Tapi kalau sudah sampai di majelis maulid itu beda. Kalau orang Betawi bilang kapan? Kalau makanan udah dibacain doa. Kalau kita bawa pulang namanya apa? Berkah. Iya kan? Berkah itu ziyadatul khair. Nilai kebaikan yang bertambah. Kita makan lemper itu apa? Enak, gitu aja kan? Cuman enak aja. Kalau kita beli lemper dari pasar, yang kita beli lemper yang enak, yang bisa ngenyangin. Kalau sudah berkah, bukan cuma enak, bukan cuma bisa ngenyangin, tapi juga bisa lebih mengingat Allah. Jadi kalau habis dimakan perut kita kenyang, terus habis kenyangnya nggak males, terus kita kalau udah azan zuhur ketiduran, akhirnya lewat zuhur. Nah kalau makan makanan yang kayak gini, makanan muludan, makanan berkah,
insya Allah kita mendapatkan keberkahan. Maka jangan dibuang. Saya ingin sampaikan jangan dibuang dan jangan dilihatin aja. Boleh tuh Pak makan silakan, makan sambil makan. Yang lain-lain juga silakan. Jangan dilihatin, jangan dilihatin. Saya khawatirnya nanti itu jadi bagian 50% dari 7.500 tonnya di sampah di Jakarta. Kalau perlu dibawa pulang, bawa pulang. Kasih makan anak kita, kasih makan berkat yang kayak gitu. Perasaan saya Bang Ihsan, perasaan saya Bang Aliudin nih. Dulu saya nih memang keseringan makan berkat. Keseringan makan berkat jadi juga saya tetap jadi wali kota pernah. Dan sekarang pernah juga saya kira juga perasaan saya kalau dibilang kita hebat maka biasa-biasa aja. Perasaan Bang Ihsan juga lebih hebat kali dari biasa-biasa aja. Tapi perasaan saya karena keseringan makan keberkahan, makan berkat. Jadi saya himbau semuanya untuk peduli kepada sampah. Jangan jadiin makanan yang berkah itu sebagai sampah. Banyak sekarang orang kalau makan itu nggak ngukur. Kalau makan nggak ngukur. Apalagi kalau makannya disajiin. Atau kadang-kadang kalau makannya prasmanan main sendok aja. Nasinya sepiring lentung. Kemudian ayam diambil, ikan diambil, daging diambil, asinan diambil, sayur diambil, acar diambil, semua diambil. Pas sampai di piringnya munjuk. Dia makan, yang mana yang mau makan gitu kan? Akhirnya bisa separuh yang kebuang. Separuh yang kebuang itulah yang menyebabkan lebih dari separuhnya dari 7.500 ton sampah itu sebagai makanan. Banyak saudara-saudara kita yang masih membutuhkan makanan. Jadi di Jakarta butuh kita. Sekarang kita juga lagi bikin ada pergub untuk menyelesaikan yang terkait dengan ini. Kalau ada makanan-makanan yang tersisa misalnya kita mau kasih kemana? Banyak tetangga-tetangga kita di sini mungkin nggak ada orang yang susah sekitar sini. Tapi kalau minggir dikit, kalau di daerah di Juragana misalnya, terus daerah mana lagi? Ya Grogol mana tuh yang sebelah sana dikit? Tambora, nggak jauh-jauh sebenarnya sebelah sana juga udah banyak. Insya Allah ini kita bisa selesaikan dengan baik. Yang terakhir saya ingin sampaikan kepada teman-teman saya semuanya, para sahabat Morkabi, bahwa sekarang ini selain daripada musim seperti ini, selain daripada musim seperti ini, sekarang Jakarta juga sedang menghadapi banyak hal. Jadi selain dari musim hujan, tadi saya katakan, Jakarta juga lagi menghadapi banyak hal. Sekarang kondisi perekonomian sedang sangat hati-hati. Tiap hari teman saya Pak Amri Hadi ini berupaya untuk menjaga stabilitas harga pangan dan keberadaan atau kesiapsiagaan terhadap pangan. Beliau Direktur Utama perusahaan BUMD yang namanya Food Station. Dulu orang namain sebagai Cipinang Jaya, itu yang beliau yang punya pasar induk beras Cipinang. Pasar induk beras Cipinang. Jadi beliau yang punya pasar induk beras Cipinang. Beras yang kita makan itu produk dari beliau. Mayoritas yang ada di Jakarta produk dari beliau. Saya ke berbagai provinsi, di beberapa supermarket besar dan kecil di berbagai provinsi, sekarang nggak ada beras yang diproduksi oleh Food Station. Jadi beliau tiap hari kerja untuk itu. Saya ini hari ini sekarang ada di sini. Saya nggak jamin ntar sore jangan-jangan udah di tempat lain. Jadi beliau berpikir tiap hari bagaimana supply beras ke seluruh Indonesia dan di DKI Jakarta tersedia dengan baik. Insya Allah upaya kita bisa berhasil dengan baik. Kemudian menjaga stok ini tidak mudah. Oleh karena itu saya menghimbau kepada semua yang hadir pada kesempatan ini, karena kondisi perekonomian belum cukup baik sekali, maka saya minta untuk
menerapkan pola hidup hemat. Pola hidup hemat. Kalau nggak perlu-perlu amat, nggak usah. Jadi makan yang perlu-perlu aja. Kalau nggak perlu-perlu amat, nggak usah belanja dulu. Boleh jadi kalau himbauan saya seperti ini bisa-bisa nanti kata pengelola mall protes sama saya. Mallnya bisa jadi sepi. Ya bukan gitu juga. Pokoknya kendalikan kantong kita dengan baik. Di beberapa negara sekarang sudah terjadi resesi yang sesungguhnya. Negara besar, saya menyebut negara besar Inggris misalnya, sekarang sudah resesi. Insya Allah sih Jakarta, Indonesia bisa terjaga. Bulan kemarin kita nggak inflasi, bahkan deflasi. Bulan kemarin deflasi di Jakarta deflasinya 0,05, jadi minus 0,05. Padahal bulan sebelumnya, ini ngomong tinggi, di kelas tinggi. Saya kira tidak semua orang paham. Bulan kemarin, ini harus saya ngomong. Bulan kemarin kita inflasinya 1,21, nasional 1,17. Kita lebih tinggi daripada nasional. Nih, saya yakin kalau masyarakat awam nggak paham saya ngomong kayak gini. Tapi saya harus ngomong. Bulan kemarin inflasi kita lebih tinggi dari nasional. Nasional 1,17, kita 1,21. Bulan ini nasional deflasi 0,11, kita 0,05. Jadi lebih dalam nasional. Artinya apa? Artinya kita lebih terkendali. Tapi nggak boleh terlena, nggak boleh euforia, nggak boleh pura-pura. Mudah-mudahan dengan pola hidup hemat kita bisa kita bertahan dengan baik. Poin itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti banyak tausiah yang disampaikan oleh para ulama. Insya Allah tausiah-tausiahnya memberikan manfaat bagi kita. Selamat buat Forkabi yang telah melaksanakan kegiatan Maulid kali ini. Mudah-mudahan dukungan pemerintah dan Forkabi memberikan dukungan juga kepada pemerintah akan sangat bersinergi dengan baik. Sekian dan terima kasih kepada Allah wa iyyakum ajmain wa nafa'a minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda, kita sesi foto dulu. Kalau teman-teman DPD, ya Pak Sekda. Yuk kita foto dulu dengan Pak Sekda yuk. Abang kita foto ke atas. Bang, abang ketua-ketua ayo. Pak Sekda kita foto. Pak Hakim. Itu sudah bangun timang, Mas. Ya, sip. Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Iya, terima kasih Pak Haji Marumo, Bapak Haji Ridwan Saidi, beserta semua Kok caktingnya Bapak. Sebelum kita dengerin tausiah, ada dua guru kita, ada Haji Aziz Kapia, saya jadi nanti. Tapi sebelum itu nanti kita dengerin sambutan dari FPT dulu yang akan dengan sambutan dari kita semua. Ya, sekali lagi silakan kembali ke tempat. Pak Haji Marullah, terima kasih Pak Haji. Satu, dua, tiga. Ada dua.
Baca doa kita kali. Ayo. Loh, Abang Po jangan bubar dulu, kita mau dengerin tausiah nih yang belum kita masuk lagi ke dalamnya ya. Teman-teman panitia yang ada di luar suruh masuk lagi, pintu kuncinya pintu dikunci aja udah. Kita belum rapi nih, masih ada tausiah nih 20 kita nanti nih. Dan juga ada doa nih. Ayo. Kembali Abang Po dan Tia Babe yang masih berada di luar, silakan masuk lagi dan pintu kita kunci aja. Kalau ada yang keluar masuk, karena ada tausiah di sini. Habib balik, makasih telah hadir Habib. Yuk, silakan. Pak Terdi. Baik hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami mohon Abang Po yang Tia Babe yang masih berada di luar, dimohon segera masuk. Kita mau dengerin tausiah, baru doa. Jadi yang masih berada di luar silakan masuk dan mohon maaf, silakan pintu dikunci aja Bang, kunci aja. Tolong dikunci aja pintu. Ya. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita, teman kita Al-Mukarram Muhammad Ustaz Dr. Kiai Haji Aziz Kapiah. Kepada beliau kembali yang tafadhol masrura. Shallu ala Muhammad. Habib Ali dulu. Iya. Gimana tuh Bang Haji? Enggak apa-apa. Teman-teman kalau masuk semua bisa nggak? Semua masuk jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin dan hadirat para tamu sekalian, khususnya Pak Ihsan, keluarga besar kami yang saya hormati. Alhamdulillah, syukurlah pagi ini saya datang kemarin yang kedua kali. Minggu lalu sudah datang. Saya kira acaranya minggu lalu. Kalau minggu ini saya ada sepupu saya bikin acara bibi saya, anaknya bibi saya. Bukan repot urusannya, tapi bibi sendiri urusannya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan oleh keluarga besar kami, insyaallah berlangsung dengan baik, dengan lancar, yang berkesan buat kita semua, yang mengajak kita semua lebih kenal kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mengenal kepada yang penting kita mengenal kepada ajarannya, ajakannya, perintah-perintahnya. Mudah-mudahan kita semakin hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Kita jadi umatnya yang beruntung, yang selamat dan bahagia di dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan keberadaan for kami ini Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat yang luas ya di masyarakat ya. Mudah-mudahan usianya yang menuju kematangan atau mungkin usia yang sudah matang ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan tambahan keberkahan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa bimbing kita semua. Allah Subhanahu wa taala jadikan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semuanya, umur yang panjang, yang manfaat, yang berkah. Ya, mudah-mudahan bisa kita isi dengan selalu menjadi tempat yang berkah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kita baca kitab suratul Fatihah ala hadhihi kulliyatun shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qul ya mujib hadrana ya rabbi tawassalna laka bil habib takfi hajatina dunya dunya wa akhirati alim sirri wa najwa najina jami'an min kulli balwa. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Insyaallah sampai ketemu malam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang mulia segenap pengurus DPP Forkabi, Ketua Umum, Majelis Tinggi, dan seluruh jajarannya, sahabat-sahabat Forkabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tamu kita yang jamaah dari Laskar Merah Putih, Bang Haji Umar, Ketua Muslim Maluku, anggota DPRD Provinsi Banten, Koela. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih yang di ruangan ini pernah nggak ngimpi sekali aja ketemu Nabi? Ada yang pernah ngimpi? Di ruangan ini ada nggak sekali ngimpi gitu ketemu Nabi? Belum pernah. Nih hebatnya gitu. Ngimpi aja belum pernah ngelihat Nabi. Ngelihat langsung belum pernah. Ngebayangin juga nggak kebayang kayak apa wajahnya. Tapi nggak kenal Nabi, belum pernah lihat Nabi, bahkan nggak ngimpi ketemu Nabi, kok bisa cinta? Ini yang luar biasa. Kalau saya cinta sama Bang Aliuddin wajar, saya udah lihat mukanya, kelakuannya, saya lihat. Saya cinta sama Bang Hamzah, sekjen kita, wajar. Kenapa? Saya kenal, saya lihat. Tapi dengan Nabi Muhammad di ruangan ini, bahkan yang di luar, gak ada yang pernah mimpi ketemu Nabi, belum pernah jumpa dengan Nabi, kebayang juga belum, kok bisa cinta? Ini hebat. Makanya yang pertama patut kita syukuri di peringatan Maulid ini, kita bersyukur kita dapat hidayah dari Allah untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bang orang ngelihat Nabi, ari-ari tetanggaan sama Nabi, saudaraan sama Nabi, encangnya Nabi, ngelihat mukjizat, akhlak Nabi luar biasa, tapi Allah nggak kasih hidayah, nggak beriman kepada Nabi. Itu yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan masih encingnya, masih saudara, paman Nabi. Allah nggak kasih hidayah. Ngelihat Nabi, Allah nggak kasih hidayah, nggak nyambung sekali. Anak Forkabi jauh dari Mekah, nggak bisa bahasa Arab, bisa cinta sama Nabi. Bahkan ada anak Forkabi nih, ada orang baca sholawat, suaranya nikmat, suaranya syahdu. Ini anak Forkabi biar rambutnya gondrong, biar sholatnya ada jalan-jalan. Begitu dengar orang baca sholawat, netes air matanya. Padahal ditanya, apa bang? Kagak, gue kangen aja sama Nabi. Nabi kagak. Bahkan bukan cuma dia yang nangis. Kita tanya nih yang baca qasidah, yang baca salawat. Anak-anak Badro, kalau baca nadanya tinggi, enak didengerin. Saya suka tanya sama anak Badro, tuh enak banget syairnya qasidah, masya Allah. Artinya apa? Gak tahu kan? Gak tahu artinya. Tapi kok bisa kesentuh hatinya? Kalau Allah sudah kasih hidayah, sambung signalnya. Signalnya nyambung. Ini kita bersyukur nih. Kenal kagak, tetanggaan kagak. Kita bersyukur hari ini Forkabi ada yang Maulid bertahun. Didatangi pejabat negara, pejabat daerah, bahkan dihadiri oleh zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah. Apalagi yang ada di dalam ruangan, insya Allah berkah. Ibarat pahalanya yang ada di dalam ruangan, pahalanya dapat lampu yang paling terang. Yang di latar dapat juga cuma bangsa Limawat. Nah, dia pernah ada Maulid disuruh masuk atau masuk juga ya Limawat kan. Kita nggak ada Nabi kok bisa cinta. Ini yang namanya hidayah. Ibarat handphone. Ini Pak Isan ketua umum kita, Aman Kiai kita nih.
dia deketan. Kalau Bang Ihsan tidak nyimpen nomor kiai, bisa nggak nelpon? Nyambung nggak? Nih Bang Jamal, sama Bang Umar, dia deketan. Kalau dua-duanya nggak punya nomor teleponnya, bisa nggak teleponan? Bisa nggak WA-an? Biar dia deketan, kagak ada sinyalnya, kagak nyambung. Begitu juga kita, karena kita sinyalnya nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kok bisa? Nabi lagi ngobrol sama teman-teman, sampai 3 kali Nabi ngomong, aku rindu dengan saudara, aku kangen dengan saudaraku. Sampai 3 kali. Abu Bakar sampai penasaran, dia nanya, ya Rasulullah, bukankah kami semua yang ada di ruangan ini adalah saudaramu? La anta ashabi. Kata Rasulullah, kalian bukan saudaraku, kalian sahabat aku. Lalu Abu Bakar bertanya, kalau gitu saudaraku siapa ya Rasulullah? Beri Bang, baik-baik. Jadi pulang dari sini punya modal, bisa dia gitu. Apa kata Nabi? Saudaraku adalah orang yang jauh masanya dari aku, jauh tempatnya dari aku, tidak berjumpa dengan aku, nggak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepadaku. Sallallahu alaihi Nabi. Artinya kita ini nggak kenal Nabi, belum pernah lihat muka Nabi, beriman kepada Nabi. Nabi ngakuin kita saudara. Jadi pulang dari sini jalannya enak. Dari mana Bang? Habis peringatin hari raya saudara. Emang saudaranya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pulang dari sini kita pulang memperingati saudara kita ini, saudaranya Nabi. Bang, mau masuk surga? Mau masuk surga? Biar kata kita rada bandel, kita pengen masuk surga. Kalau pengen masuk surga, saran saya punya orang dalam. Kalau pengen ke Maluku, kita punya orang dalam. Kamu mah. Kalau pengen gaul, pengen goyang di panggung Naskah Merah Putih, kita punya orang dalam. Begitu juga di surga. Nanti orang antri pengen masuk surga, kita punya orang dalam. Kalau ada orang dalam, anak por kami dari DPRD mana masuk ke belakang? Gak enak banget. Siapa orang dalam surga? Orang dalam surga adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau kita punya orang dalam, kita punya Nabi Muhammad, gampang masuk surga. Kita udah punya modal, masalah kelakuan masing-masing dah. Jangan suka nyatet orang, jangan suka konten orang. Dia mau begitu, dia mau begitu. Jangan. Boleh jadi sekarang dia ada bandel, ntar ada tua jadi kiai. Jangan suka ngobrol di tongkrongan, dia mau begitu, dia mau begitu. Jangan, kita nggak tahu nasib orang belakangan. Anak baru kami sih masih biasa aja, tinggal bandel-bandel dikit mah. Sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Umar bin Khattab, bandelnya lebih bandel daripada anak baru kami. Orang masih hidup dikubur. Ada anak baru kami, kubur orang hidup. Ada Umar bin Khattab, orang masih hidup dikubur. Ini kan lebih preman daripada preman. Anak kelas setengah putih aja premannya kayak gitu-gitu amat. Amat juga kalau begitu. Kita cinta dengan Nabi Muhammad. Makanya terakhir saya titip pesan nanti ada ceramah kita ini. Ini kita udah punya modal kita cinta sama Nabi. Dan ibadah yang paling murah membaca sholawat. Kalau ente sholat, syarat rukunnya ada 13 dan 17, belum tentu diterima. Ente sedekah, zakat, puasa, haji, banyak syarat dan rukun. Tapi ibadah yang paling enteng, ngapain aja boleh, bareng ojek juga bisa, sholawat. Sholawat apa aja yang bisa? Yang paling murah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiap hari beras kagak punya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bini ngambek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak sakit, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena semua yang ada di dunia ini Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berpesan, kalau mau masuk surga tanpa hitung-hitungan. Salatun man kunna fihi, kata Nabi. Ada 3 perkara kalau kita amalin, kita nanti dihisab aja. Hisabnya ringan. Kalau perlu nggak pakai hisab dan masuk surga dengan rahmat Allah.
harama. Balas baik sama orang pelit. Bang Ali dia kelakuannya. Ada temannya pelit, tapi dibagi duit temannya. Ini anak kami banyak yang ngamal ini. Ada teman pelit, kalau merokok minta mau ada duit di kantong ada. Ada kayak begitu? Nah kita balas sama dia. Kalau baik sama orang baik biasa. Saya baik sama Bang Isan baik sama saya. Itu namanya grow, seri. Yang hebat itu ada orang pelit sama kita sedekah sama dia. Dia mengatakan kalau ada tetangganya yang pelit pulang dari sini bawain dari. Kalau ada berkat anterin berkatnya. Ada orang benci dengan maulid, nggak cinta dengan maulid, yang mengatakan maulid bid'ah, abang pulang kalau mau berkah anterin kepada yang bilang bid'ah. Nih berkah maulid. Apa itu berkah? Kalau berkah bahasa Arab, bahasa Betawinya berkah. Kalau berkah ziyadatul khair. Kalau berkah daripada angkat. Katanya orang taklim kalau saya masuk itu. Tukti man arama, balas sama orang pelit. Karena Nabi itu. Yang kedua, ini juga boleh diamalin sama orang kami. Waktu aman zalama, maafin orang yang jahat sama kita. Sama orang kami kan banyak yang jahat ini. Ada yang jahatin dengan konstitusi, ada yang jahatin dengan ucapan kata-kata yang buruk. Anak orang kami alhamdulillah, amdewa yang ini masih tenang dan kompak biasa-biasa. Padahal disolimin orang, padahal dikatain orang, padahal diprovokasi, kok masih tenang? Karena anak buah kami ngamalin sunnah Rasulullah. Waktu aman zolam, maafin orang yang zolim sama kita. Kalau ada orang suka ngatain kita, ente kayak monyet, ya kita balas ente kayak manusia. Kalau kita dibilang ente kayak monyet, kita balas lagi ente juga kayak monyet, sama. Kalau ada orang ngatain kita, ente kayak punyuk, ente jawab, ente kayak orang. Kita lebih baik ucapkan. Orang yang zalim dengan kita maaf. Karena Nabi lapornya begitu. Ada anak muda namanya Suraqah, dimodalin sama Abu Sufyan. Nih, kuda terbaik, lebih hebat daripada kuda hambalang. Ini pedang terbaik, lebih tajam daripada goloknya anak korban. Tugas ente ini duit buat keluarga. Kalau ngapa-ngapa, ngapain? Bunuh Rasulullah, bunuh yang namanya Muhammad yang aku ngaku sebagai utusan Tuhan. Dimodalin sama Abu Sufyan. Naik kuda, musuh pedang, Nabi lagi sendirian di bawah pohon korma. Menurut hitungan logika, udah gak ada yang bisa ngamanin, lewat terus. Begitu mau ditebas leher Nabi, kudanya kaget, jatuh Suraqah ini, terpelanting, pedangnya jatuh di depan Nabi. Dan Nabi tahu nih orang mau bunuh Nabi. Dari mana Nabi tahu? Nabi itu bang, hidupnya kalau melihat dunia kayak melihat TV. Tapi TV yang sudah digital. Kalau yang analog sekarang ada hilang. Nabi melihat dunia itu kayak melihat TV, jadi dia bisa prediksi, dia bisa lihat tuh. Ini ada apa, siapa menang, kalah. Nabi udah dikasih bocoran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu dapat bocoran. Diambil pedangnya sama Nabi. Dibangunin Suraqah sambil Nabi ngomong, lain kali main dia hati-hati. Coba kalau anak buah kami itu gitu. Ada orang jahat sama kita, dia jatuh di depan kita, apa kita bilang? Dia mampus. Tapi Nabi enggak. Ada orang yang jahat dengan dia baik. Cuma Nabi kali begitu enggak. Ada sahabat Nabi yang namanya Malik bin Dinar, tetangga sama orang Yahudi. Temboknya dilemparin, dikotorin dengan air kotoran, tembus ke rumahnya. Bau, setiap bau dipel, dibersihin. 2 tahun tetangganya yang bingung sekarang. Akhirnya dia datang. Malik, saya bingung. Saya kan lebih hantam teman ini. Apa aja saya katain, bukan cuma ngomongan saya. Ini kotoran dari kamar mandi tembus ke rumah ente. Kok ente tidak pernah marah? Senyum baik. Kenapa begitu? Apa jawab Malik bin Dinar?
Saya cuma ikutin apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, silaturahim dengan orang yang jahat sama kita. Kalau pengen masuk surga bypass amalan terakhir. Ini kalau kita lebaran kadang-kadang sama teman biasa datang pelukan, dan dia mah baik biasa nangis-nangisan. Pelukan, minta maaf. Kalau nggak berani ketemu, lewat WA minta maaf sama orang yang jahat sama kita. Paham? Paham? Terakhir, for kami. Ini keren organisasi. Teman aku-akunya orang Betawi, ormas Betawi yang kasih namanya sebetulnya pakai bahasa Inggris. Aku kasih tahu. Anak Betawi, anak Perkami juga belum tentu pada tahu. For kami, for artinya untuk. Kami artinya menghajar. Mudah-mudahan for kami lahir untuk menghajar. Menghajar apa? Menghajar kebodohan biar anak for kami, anak-anaknya, cucu-cucunya biar pada pintar. Kalau perlu anak kita, cucu kita sumpahin biar jadi anggota DPRD. Kita sumpahin biar jadi anggota DPRD. Anak-anak kecil banget tapi bisa diam, kita sumpahin biar dia jadi menteri. Begitu. Kalau perlu kita sumpahin yang lagi ceramah jadi anggota DPRD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Hadis Kapiah luar biasa ya ceramah banget sama Kapiah ya. Mungkin apa-apa kok ada bingung untuk kiai paham banget apa Dr. Kapi kok karena beliau yang pilih Dr. Kapi yang kasih nama dia kan paham banget. Makasih hadirin yang berbahagia. Selanjutnya yaitu tausiah yang kedua sekaligus judul doa nanti kami mohon dengan segala hormat pada guru kita Ustaz Dr. Usman Umar Faliyatafaddal Maskurah. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arba'il hijab wa qata'an min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jannah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Umum DPP Forkami Bapak Haji Muhammad Ihsan. Semoga Allah berikan beliau kesehatan, keafiatan dan keselamatan serta mampu membawa Forkami menjadi organisasi terbaik di Indonesia. Yang saya hormati dan saya muliakan Akhirul Mahmud Bapak Haji Hamzah Kesahan. Semoga Allah berikan beliau juga kesehatan, keafiatan, keselamatan sehingga mampu mendampingi Bapak Muhammad Ihsan membangun Forkami menjadi organisasi terbaik. Akhirul Mahmud Ustaz Dr. Abdul Aziz Matallah Ibnu Ibnu wa nafa'ul. Mudah-mudahan cita-cita beliau menjadi anggota DPD
Yang saya hormati dan saya muliakan Panglima Laskar Merah Putih, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesehatan, keafiatan. Yang saya hormati Ketua Persatuan Islam Maluku, yang saya hormati Bang Ridwan Saidi, udah pulang. Yang saya hormati para pengurus DPP Forkapi se-DKI Jakarta. Yang saya hormati para alim, para ulama, para satidza, para hujjah, tokoh masyarakat. Yang saya mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita kemuliaan. Allah berikan kita keberkahan dalam menjalani hidup. Dan tak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu berada dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya tadi Ustaz Dr. Haji sudah cukup memberikan tausiah. Tadi saya ingin melengkapi saja. Saya waktu itu pulang dari Eropa, saya dapati satu buku. Mungkin Dr. Haji sudah baca. Bukunya Christ Muhammad and I. Buku ini saya baca di bulan-bulan. Isinya hanya menyinggung kita umat Islam. Karena isinya dikatakan oleh pengarangnya Muhammad Ghazali, isinya dia katakan bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa, manusia yang tidak ada nilainya sama sekali. Sungguh pengarang buku ini sebenarnya tidak tahu siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran Allah itu berfirman dalam surah At-Taubah surah ke-9 dalam Quran ayat 100. Allah katakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu para ulama tafsir mencoba mentelaah ayat ini. Kenapa Allah menyebutkan dalam ayat ini bentuk mufrad, tidak jamak? Laqad ja'akum rasulun, tidak rusulun. Karena kita tahu Allah mengutus nabi saja ada 124.000 nabi. Ada 314 rasul. Ada 25 yang wajib kita ketahui. Ada 5 yang masuk ulul azmi. Tapi kenapa Allah hanya menyebutkan satu orang Rasul dalam ayat ini? Tidak lain kata para ulama tafsir, Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa manusia yang satu ini berbeda dengan manusia lain. Manusia yang satu ini spesial diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hadis qudsi Allah katakan laulaka. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, makhlukul aflak tidaklah menciptakan dunia dengan segala kesan. Maka orang yang mengarang buku Christ Muhammad dan Aisyah, orang itu tidak mengerti siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang menciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja begitu menghormati Rasulullah. Penghormatan Allah kepada Rasulullah untuk memanggil namanya saja. Allah tidak memanggil Rasulullah itu di dalam Al-Quran dengan ungkapan yang Muhammad. Berbeda ketika Allah memanggil nabi-nabi lain seperti Musa, Allah cukup dengan ya Musa. Allah panggil Nabi Ibrahim dengan cukup ya Ibrahim. Allah panggil Nabi Isa dengan ya Isa. Tapi untuk memanggil Rasulullah SAW, Allah tidak panggil namanya, tapi Allah panggil kedudukan Rasulullah. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul. Betapa Allah sendiri yang menciptakan Rasulullah begitu amat menghormati Rasulullah akan kedudukan. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Rasulullah dengan manja, tidak dipanggilnya Rasulullah itu dengan namanya. Tidak dipanggilnya Rasulullah itu dengan pangkat dan jabatannya.
tetapi dipanggilnya Allah dengan panggilan Rasulullah dengan ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Bahkan kalau kita coba kaitkan di dalam Al-Quran, setiap kali Allah menyebut nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, Allah pasti menempatkan kedudukan beliau di sisi. Hanya satu yang Allah nggak sebut dalam Quran. Bapak baca misalnya di dalam surah Al-Fat, Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Ada Rasul. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Ada Rasul. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Begitu Allah menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah yang menciptakan Rasulullah, Allah menghormati kedudukan Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Maka saya kadang habis pikir, kita cuma ngomong-ngomong Sayyidina Muhammad Sayyidina. Saya pernah khutbah di satu masjid, selesai saya khutbah ada pengurus masjid bilang sama saya, mohon maaf Ustaz, di sini tidak boleh menyebut kata Sayyidina. Masya Allah. Jadi Allah sendiri yang menciptakan Rasulullah SAW begitu menghormati Rasulullah akan kedudukan. Jadi manusia yang satu ini berbeda dengan manusia yang lain. Para ulama mencoba untuk mengurai mana sisi perbedaan Rasulullah itu dengan kita. Yang pertama, struktur biologis Rasulullah itu berbeda dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Para sahabat itu kalau memandang Rasulullah SAW, tidak pernah ada yang mengatakan bahwa dia menikmati pada saat Rasulullah itu memandang dirinya dan dia memandang Rasulullah. Tidak pernah. Pasti sahabat mengatakan tidak ada di antara kami pada saat Rasulullah memandang kami kemudian menatap Rasulullah. Tidak ada satupun di antara kami yang berani menatap wajah Rasulullah. Kenapa? Wa nur ala nur. Dia cahaya di atas cahaya. Maka tidak ada satupun di antara kami yang berani menatap wajah Rasulullah. Kapan sahabat bisa menikmati indahnya wajah Rasulullah? Di saat Rasulullah sedang menundukkan wajahnya, disitulah kami bisa menikmati indahnya wajah Rasulullah. Bapak Ibu tadi Ustaz Dr. Abdul Aziz tanya, udah pernah ngimpi ketemu Rasulullah? Udah pernah? Kalau Ustaz Aziz mungkin saja. Ibu mau saya kasih amalan ngimpi ketemu Rasulullah. Saya kutip ini Ustaz di dalam kitab Rasulul Iman. Saya tahu amalan. Apa tapi diamalkan. Jadi ada seorang sahabat, seorang ulama besar namanya Syekh Abu Bakar bin Abi. Satu ketika beliau mengadakan pengajian seperti itu, dihadiri ribuan orang. Tiba-tiba beliau berdiri. Kenapa beliau berdiri? Karena ada sesi beli datang. Sesi beli ini dalam kalangan ulama-ulama sufi disebut dengan ulama majnun. Syekh Mujahid berdiri dengan kedatangan sesi beli. Lalu dihampirinya sesi beli oleh Syekh Mujahid. Lalu kemudian keningnya dicium oleh Syekh Mujahid. Semua jamaah bingung. Orang yang sekelas Syekh Mujahid atau Syekh Abu Bakar Al-Mujahid kok begitu memperlakukan Shibli begitu istimewa. Sehingga jamaah bertanya, ya Syekh, ada apa dengan Shibli? Kenapa kau melakukan begitu istimewa? Kata Syekh Mujahid, aku melakukan itu karena tabarukan dengan Rasulullah SAW. Karena setiap kali aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah, di situ ada Shibli. Dan aku perhatikan Rasulullah itu kalau Shibli ada di situ, Rasulullah berdiri, lalu kemudian mencium keningnya Shibli. Maka aku bertanya kepada Rasulullah, kata Syekh Mujahid, ya Rasulullah, kau begitu memperlakukan Shibli begitu istimewa. Apa ada apa dengan umatku yang satu ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Shibli itu
umatku yang cinta kepadaku karena dia suka membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, tahu jawabannya? Jadi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, amalan untuk mengantarkan kita berjumpa dengan Rasulullah adalah membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita baca itu habis sholat fardu. Kalau kita mau bermimpi sebelum tidur kita membaca doa ini, diakhiri dengan membaca shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Dia malin ya Pak? Dia malin ibu-ibu ada ya? Ada ibu-ibu? Mana ibu-ibu? Saya pikir gak ada ibu-ibu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu berbeda dengan kita dan kapanpun tidak akan pernah disamakan. Yang kedua, dari struktur biologis Rasulullah ada nasabiahnya Rasulullah. Genetika Rasulullah itu berbeda dengan kita. Allah selamatkan gennya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun di antara nasab keturunan Rasulullah yang tidak mulia. Semua mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Rasulullah lahir dari Abdullah, Abdullah lahir Abdul Muthalib, Balak, Kulab, Kilab, Usair, kemudian sampai kepada Adnan, sampai kepada Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua nasab Rasulullah itu semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nasabnya Rasulullah yang tidak mulia berbeda dengan kita. Mungkin barangkali bapak kita orang baik, tapi belum tentu engkau kita. Bisa jadi dia preman pasar kebaikan. Tapi nasabnya Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbedaan Rasulullah dengan kita, akhlaknya beliau. Akhlaknya beliau. Gak tahu tadi dibaca gak berjanji ini? Ada kitab berjanji yang buat kita orang Betawi menjadi andalan setiap kali kita bikin acara. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya begitu memukau. Bagaimana ketawaduan yang ditampilkan Rasulullah dalam setiap sisi kehidupan beliau. Banyak kita saksikan dalam beberapa riwayat. Rasulullah itu kalau ada sahabat yang ingin mencium tangan Rasulullah, Rasul lebih dulu yang mencium tangan sahabatnya. Kalau ada sahabatnya yang ingin mengucapkan salam, Rasul terlebih dahulu mengucapkan salam. Kalau ada sahabatnya yang memanggil Rasulullah, bukan hanya kepalanya yang ditengokkannya, tapi semua tubuhnya ditengokkannya karena menghormati panggilan sahabatnya. Beda sama kita, kalau jadi dipanggil Pak Haji kita kagak tengok. Saya punya kucing, pulang haji, saya biasa kita orang Betawi kalau panggil cincin, dia nggak nengok-nengok. Akhirnya saya dipanggil sama sepupu, Ji, lu kalau panggil Ji, taruhin haji kan dia baru pulang. Saya panggil Bang Ji Haji, dia nengok, ada apa Ji? Jadi kalau ada sahabat memanggil Rasulullah, bukan hanya kepalanya ditengokkannya, tapi semua tubuhnya ditengokkannya karena untuk menghormati panggilan sahabat. Dan kalau ada sahabat yang datang ke rumah Rasulullah, tidak ditanyanya ada apa keperluannya. Sebelum Rasulullah menjamu sahabat itu sampai kenyang, baru Rasulullah tanya, ada apa keperluannya. Ini akhlak. Kan beda kita datang ke rumah Haji, udah di depan ditanya, belum apa urusan sebentar dulu Bapak. Rasulullah tiba. Ini akhlak beliau. Dan akhlak beliau kepada sahabat, tidak ada satupun sahabat yang tidak mengagumi akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salman Al-Farisi, setiap kali dia ada masalah dia datang kepada Rasulullah. Sampai suatu saat Salman pernah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku suatu hari ini belum makan ya Rasulullah. Aku lapar ya Rasulullah. Hanya seteguk air tadi pagi aku minum ya Rasulullah. Hari ini aku lapar ya Rasulullah. Rasul kemudian memeluk Salman. Dipeluknya Salman oleh Rasulullah seperti
seperti seorang ayah kepada anaknya. Pada saat Salman dipeluk oleh Rasulullah, tangan Salman ini menyentuh lambung Rasulullah. Salman memegang ada batu dekat lambung Rasulullah. Salman bertanya, ya Rasulullah, ada batu dekat lambungmu ya Rasulullah, ada apa dengan engkau ya Rasulullah, engkau sakit ya Rasulullah? Tidak Salman, batu ini mengganjal aku dari rasa lapar. Kalau kamu baru 1 hari belum terkena makanannya Salman, aku sudah 3 hari belum makan ya Salman. Ini akhlak beliau. Bahkan setiap kali Rasulullah mau tidur, Rasulullah panggil Mikdad, Mikdad ta'al. Ya Rasulullah, coba tengok, si fulan sudah makan apa belum? Si fulan sudah makan apa belum? Si fulan sudah makan apa belum? Rasul belum tidur sebelum mendapatkan jawaban dari sahabat bahwa tetangganya sudah makan. Makanya Rasulullah mengancam, wallahi la yu'min, demi Allah tidak sempurna iman kalian manakala kalian tidur dengan lelapnya sementara ada tetangga kalian yang waktu itu malam itu tidak makan pada malam. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak kepada musuh pun begitu Rasulullah. Ada sebuah kisah yang mengharukan. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di pemukiman Yahudi, ada orang Yahudi yang begitu benci dengan Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setiap kali Rasulullah lewat di pemukiman Yahudi, setiap itu pula Rasulullah dihujatnya, dicaci makinya, dihinanya. Dan bukan hanya itu lagi, dilemparnya dengan kotoran unta, dilemparnya dengan kerikil berdarah pelipis Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Allahumma bi'qawmi fa'ilahum la ya'lam. Sampai suatu saat Rasulullah lewat sudah tidak ada lagi lemparan kerikil, sudah tidak ada lagi lemparan kotoran unta, sudah tidak lagi cacian maki yang datang menimpa Rasulullah. Sampai Rasulullah pada saat itu bertanya kepada sahabatnya Bilal bin Rabah, Bilal, mana orang Yahudi yang selama ini melempar kita dengan kata-kata kotor? Mana orang Yahudi yang selama ini mencaci maki kita, melempar kita dengan kerikil sehingga berdarah pelipisku Bilal karena lemparannya Bilal? Mana orang Yahudi yang itu? Apa jawaban Bilal? Ya Rasulullah, Yahudi itu sedang sakit ya Rasulullah. Apa jawabannya? Bilal, antarkan aku ke dia. Coba kalau saya lewat di Sipur, lewat di Sipur, dilempar sama Pak Jamnya membatu. Jalan terus semua. Tiap lewat saya lempar, dilempar, dikata-katain. Satu saat saya lewat, Ustaz Hamzah Pak Jamnya nggak melempar lagi. Saya tanya sama Pak Iksan, Pak Jamnya mana? Lagi sakit Ustaz, ada jawabannya. Apa jawaban saya kira-kira? Tahu modern. Rasulullah dicaci, dimaki, dihina, dilempar dengan kotoran unta, dilempar dengan kerikil berdarah pelipis Rasulullah. Di saat orang Yahudi itu sakit, Rasulullah datang ke rumah orang Yahudi itu. Rasulullah tertegun di depan rumah Yahudi itu. Rasul lihat Yahudi ini sudah tengah-tengah napasnya, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan belum ada yang nengok kecuali baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melihat orang Yahudi begitu lemahnya, dipanggilnya Bilal. Bilal, kau ke rumah Fatimah, kau mintakan kurma buatnya. Bilal lari ke rumah Fatimah, lalu kembali lagi ke rumah Yahudi itu. Apa yang terjadi? Betapa terkejutnya Bilal karena dia melihat Rasulullah sedang memangku orang Yahudi. Orang yang selama ini mencaci maki, menghina Nabi, di saat dia sakit dipangkunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keringat dingin yang membasahi tubuhnya dilap oleh sorban Rasulullah, dan kepalanya disandarkan di dada Rasulullah yang hangus berbakar. Sampai Bilal menyaksikan itu mengatakan, "Kafa ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, biar aku saja yang melakukan itu." Tidak, Bilal, biar aku saja yang melakukan. Berikan kurma itu. Disuapinya oleh Rasulullah dengan kelembutan tangannya sampai Yahudi kemudian masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah SAW. Inilah yang harus kita teladani, yang kita jadikan uswah dalam kehidupan. Yang terakhir, bagaimana akhlaknya Rasulullah kepada kita umat. Rasulullah ketika mau meninggal dunia, malaikat Israfil alaihi salam datang kepada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Israfil, akhbirni
Hai Israel, tolong kasih tahu aku tentang sakaratul maut ini. Apa jawaban malaikat? Ini yang perlu kita ketahui. Malaikat Israel itu dalam menyebut Nabi itu enggak dengan dia Muhammad, tapi malaikat menyebutnya dengan dia Rasulullah, ya Habibullah, ya khairul khalqillah. Itu sekelas malaikat. Maka saya termasuk mengkaji ada kutubus sita, 6 kitab hadis. Lebih banyak mana Nabi Muhammad itu dipanggil dengan ya Muhammad atau dengan ya khairul khalqillah atau ya Rasulullah? Ternyata 80% Nabi Muhammad itu dipanggil dengan ya Rasulullah, bukan dia. Jadi ketika itu malaikat Israel alaihissalam mengatakan, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya khairul khalqillah. Setahu aku, sakaratul maut yang paling indah adalah sakaratul mautnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Itu ketika Nabi Muhammad mendengar kata Nabi Musa disebut oleh malaikat Israel alaihissalam, Nabi Muhammad ingat percakapan beliau waktu Mi'raj tentang bagaimana Nabi Muhammad bercakap-cakap dengan Nabi Musa, dan di antara banyaknya percakapan ada Nabi Muhammad pernah bertanya tentang sakaratul maut yang dialami Nabi Allah Musa alaihissalam. Kata Nabi Muhammad, ya Musa, bagaimana perlakuan malaikat Israel terhadap dirimu ya Musa? Apa jawaban Nabi Musa? Ya Muhammad, ketika malaikat mau mencabut ruhmu, malaikat bertanya, ya Musa, aku akan mencabut ruhmu dari kepala, dari jidatmu. Apa kata Nabi Allah Musa? Hai malaikat, akankah kau mencabut ruhmu dari jidat ini? Jidat yang aku pakai untuk sujud menghadap sama murid ini, akankah kau mencabut ruhmu dari jidat ini? Akhirnya kata malaikat, kalau begitu dari mulutmu. Kata Nabi Allah Musa, hai malaikat, akankah kau mencabut ruhmu dari mulut ini? Sementara mulut ini aku pakai berzikir memuji kebesaran Allah. Dari mulut ini aku pakai bercakap-cakap dengan Allah di bukit Tursina. Wa kallama Allah Musa taklima. Akankah kau mencabut ruhmu dari mulut ini? Akhirnya kata malaikat, kalau begitu aku akan mencabut ruhmu dari kaki dan tanganmu. Apa kata Nabi Allah Musa? Akankah kau mencabut ruhmu dari kaki dan tangan? Sementara ini kaki dan tangan aku pakai menanjak bukit Tursina, berlumuran darah. Akankah kau mencabut ruhmu dari kaki dan tangan? Apa yang terjadi? Malaikat menghadap Allah, lalu kata Allah, cabutlah ruhnya Nabi Allah Musa yang tidak lagi dicabut di antara hamba-hamba. Jadi satu riwayat Nabi Musa itu dicabut ruhnya di saat dia sedang menikmati apa hubungan. Nah, Nabi nanya ini, ya Musa, gimana sakitnya? Disitulah Nabi Musa mengatakan, ya Muhammad, sakitnya seperti kulit kambing yang diikat di dalam keadaan tertutup. Bapak tahu apa yang terjadi? Nabi Muhammad ketika mengingat percakapan itu lemas seluruh tubuh. Nabi Muhammad gak bisa apa-apa. Untuk mengangkat kedua tangan saja gak bisa. Sampai Nabi Muhammad minta kepada Sayyidina Ali, mengatakan, ya Ali, irfa yadayya. Ali, tolong angkat kedua tanganku Ali. Untuk apa ya Rasulullah? Aku mau berdoa. Diangkat oleh Sayyidina Ali tangan Rasulullah. Apa doanya lagi? Ini menjadi catatan bagi Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, kalau seandainya umatku merasakan pedihnya sakaratul maut ya Allah, biar aku saja Muhammad yang cukup merasakan pedihnya sakaratul maut itu. Tidak bagi umatku. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Itulah perjuangan Rasulullah. Bagaimana perhatiannya Rasulullah kepada umatnya sampai Rasulullah pertaruhkan dirinya kalau bisa cukup beliau yang sakit menghadapi sakaratul maut tidak bagi kita. Maka pantaslah kalau kita melazimkan bersolawat sebagai refleksi dari sebuah mahabbah kita kepada Rasulullah. Ya Nabi sekarang sedang mengidentifikasi teman-teman. Jadi yang hadir hari ini jaminan Rasulullah mendapatkan syafaat. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang
yang cinta kepada Rasulullah. Seorang sahabat dari Badu Arab adalah dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mata saat. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Rasul ketika ditanya kembali bertanya, ma'adad adalah apa yang kau persiapkan menghadapi kiamat? Lalu sahabat itu mengatakan, ma'adad lah aku persiapkan tidak banyak sholat, tidak banyak puasa, tidak banyak sholat. Walakinni uhibbullah wa Rasulullah. Tetapi aku cuma cinta kepada Allah dan Rasul. Ketika Rasulullah mendengar jawaban sahabat itu, Rasul mengatakan, Anda ma'man ahbabta, kelak engkau akan bersama orang yang kau cinta. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW menghantarkan kita kelak bersama dengan Rasulullah SAW. Saya kira itu saja barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Sebab selama ini kita banyak mengenal Rasulullah, tetapi tidak mendalam mengenal bagaimana sisi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pulang dari sini makin banyak kita bersolawat sebagai wujud kecintaan kepada Rasulullah SAW. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Sebelum kita berdoa, kita baca surah Al-Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan DPP Forkapi dan DPD yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mudah-mudahan Allah jadikan menjadi ormas yang terbaik agar bisa menjadi ormas kebanggaan orang Betawi yang bisa memberikan kontribusi buat masyarakat Betawi untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Kita doakan juga Bapak Ihsan dan Haji Hamzah yang menjadi nahkoda kami, mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan, keafiatan sehingga mampu menghantarkan kami ini menjadi lembaga organisasi besar yang mudah-mudahan bukan hanya pada kancah nasional, mudah-mudahan menjadi internasional. Nah, hari ini ya, wa'ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'asina waslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sabbitna bil iman wasabbitna bil islam wasabbitna bil tawhid wasabbitna bil ma'rifah. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyah wal ma'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal rahmah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal sihhah wa abwaabal afiyah wa abwaabal salamah wa abwaabal jannah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wallahu batin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Kiai, alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, demikian pertemuan kita kali ini. Kita ucapkan makasih Pak Haji Santoso yang Kota Komisi DPRI telah hadir bersama kita di sini. Walaupun sibuk, beliau sempat datang. Kita tahu dia pada kegiatan Forkapim, kalau Pak Haji Santoso masih datang dan banyak banget kontribusi beliau buat Forkapim. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Haji Santoso. Demikian pertemuan kita kali ini. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi kita doain teman-teman kita yang telah hadir dari pagi sampai dini hari. Pokoknya sukses buat kita semua, sukses buat Pak Haji Santoso, keseluruhannya, Pak Haji Skabia juga nih, Masya Allah. Ini yang benar kita Bang Amil Betawi, Bang Jamal, makasih Bang, Bang Umar, makasih Bang ya, Bang Isan, makasih. Tentunya nggak ada ungkapan yang Hadro, silakan isi apa yang penduduk Johor ya. Foto dulu semua. Oh, foto semua. Ayo foto dulu semua yuk. Foto yuk dulu. Habis ini Hadro apa yang penduduk Johor ya. Ayo foto silakan foto. Gantian. Ya. Jadi atur ya atur. Ya, diatur. Turunin aja Pak, turunin aja. Semua ada tekan. Gantian. Iya. Diatur. Ayo. Bang Mola jangan. Ayo foto semua. Gantian. Kira-kira udah cukup. Kasih tahu. Yang juga ada. Di panggung yang di bawah. Ayo. Kalau udah cukup gantian. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Baik Bapak dan Ibu, selamat bersantap siang ya, bukan pembagian nasi yang belum